Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian iman dari Ibu Mika Lolong. Boleh kita sambut Ibu Mika Lolong dengan tepuk tangan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak Uskup, Romo-Romo, suster-suster, dan saudara-saudari sekalian. Shalom. Terima kasih juga untuk Panitia Komunitas Katolik Simpatisan Padang Bersatu yang menyelenggarakan acara ini untuk mendukung Serikat Misionaris Xaverian. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saya bersaksi. Tadinya saya nggak berani bersaksi karena saya belum sembuh total daripada kanker saya. Jadi saya 2 kali diizinkan Tuhan untuk sakit kanker. Pertama 2007 dan sampai 2009 saya di kemoterapi 8 kali, radiasi 21 kali. Kemudian dioperasi 4 macam dan berapa radiasi dan semua. Puji Tuhan 2009 saya dinyatakan bebas kanker. Saya pikir udah aman 2009, puji Tuhan. Tapi pada tahun lalu saya itu diare terus. Saya pergi ke dokter-dokter penyakit dalam, katanya GERD atau MAH atau asam lambung atau stres dan semua. Jadi saya udah pakai Pampers tuh selama setahun karena diare terus. Saya sampai turun 40 kilo, saya turun 40 kilogram. Agustus kemarin saya harusnya ke Vietnam, tapi saya mendadak lumpuh. Cepat sekali dalam seminggu saya lumpuh. Saya bilang sama teman saya nggak bisa berangkat nih, udah lumpuh. Tapi teman saya dipakai Tuhan bilang, ke dokter di RSCM Kencana itu ahli bedah syaraf katanya, temannya sembuh di situ. Jadi saya MRI, saya ke sana dan katanya ahli bedah syaraf, saya tuh seluruh tulang punggung saya udah kena kanker, dikepung kanker dan tulang saya nomor 3, 4, 5 dan 7 hancur karena kanker. Jadi segera mesti dioperasi. Kalau terlambat tuh seminggu ya terlambat, mungkin saya udah menyusul ayah saya sama kembarannya gitu ya. Jadi mesti dioperasi. Waktu itu saya benar-benar seperti mayat hidup, nggak bisa gerak, miring aja nggak bisa, benar-benar udah seperti mayat hidup. Nah sekarang tolonglah diputarkan videonya tadi. Jangan fokus pada masalah atau fokus kepada penyakit. Kalau kita salah, lifestyle kita salah, pasti kita harus bertobat. Tapi jangan terus-terusan dikejar dengan rasa salah, maka kita alihkan pandangan, fokus daripada masalah, daripada penyakit. Kita fokus kepada kemaha besaran Tuhan. Di mana Tuhan Maha tahu, Dia Maha sanggup, Dia Maha berencana masa depan hidup kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Maka saya ingat ada satu orang mendoakan saya. Dia berkata, penderitaan adalah mimbar terbesar bagi kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba saya teringat semua nama-nama di kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus, Timotius, Andreas, Yakobus. Semua mengalami penderitaan. Nabi-nabi, para orang kudus. Kenapa mereka memancarkan kemuliaan Tuhan? Karena ketika mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami baptisan api, mereka mengalami api penyucian, mereka keluar cemerlang
bagai emas murni. Pandang pada Tuhan. Penderitaan kita nggak sebanding dengan penderitaannya Yesus Kristus Tuhan. Sebelum dioperasi saya dibius. Sesudah operasi saya minum painkiller, obat penahan sakit. Tapi Yesus disiksa, menderita, naik ke kayu salib, tidak dibius, tidak minum obat anti sakit, demi kasihnya kepada kita. Jadi waktu itu saya dioperasi seluruh tulang punggung saya dan dikatakan ginjal saya kena juga. Jadi dipasang saluran stent 30 cm untuk saluran ginjal. Paru-paru saya juga katanya terpapar kanker juga. Jadi saya dilobangin kiri kanan, dikeluarkan 2 liter air. Perut saya kena, getah bening kena. Jadi waktu itu saya langsung 8 dokter menangani saya. Dulu waktu pertama saya kena kanker itu bertahap. Jadi kemo dulu, operasi, 4 macam operasi, kemo lagi, baru radiasi dan seterusnya. 8 bulan saya botak waktu itu, tapi yang kemarin itu nggak ada step by stepnya. Jadi sekaligus saya dioperasi tulang belakang, pasang pen, pasang sekrup di belakang sini. Kemudian saya langsung 2 hari kemudian langsung di kemo, di radiasi, paru-paru ditolong juga, operasi ginjal, bermacam-macam operasi. Dan ada yang bilang, wah barangkali dia stresnya berat, luka batinnya banyak, terus ada dendam, ada macam-macam lah. Kalau orang kanker kan selalu dibilang begitu, luka batin apa semua. Jadi ternyata untuk orang kanker itu kalau dibilang begitu tambah stres. Saya juga dulu suka tuh menghakimi orang kalau ada rukonya kebakar, ada tabrakan sekeluarga. Aduh dosa apa itu orang ya. Nah ketika saya dibilang wah barangkali dia dosanya banyak, kutuk turunan macam-macam. Saya belajar untuk tidak menghakimi. Karena Tuhan Yesus pun sekarang belum menghakimi. Kapan Tuhan Yesus akan menghakimi? Pada kedatangan kedua kali baru akan menghakimi orang hidup dan mati. Sekarang ini kita perlu era keselamatan, saling mengasihi, saling menopang. Dan waktu itu saya turun sampai 40 kilo, jadi udah kayak kerangka saya. Udah seperti tulang dibungkus kulit. 2,5 bulan saya di rumah sakit. 1,5 bulan saya nggak bisa makan, jadi dikasih makannya lewat infus di kaki. 6,5 bulan saya lumpuh. 8 bulan, jadi saya nggak bisa duduk. Jangankan berdiri begini, duduk nggak bisa. Dan saya bertanya pada Tuhan, nggak kebetulan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Tadinya saya nggak mau bersaksi. Karena biasa kan saya nggak mau bersaksi lah tadinya karena belum sembuh. Tapi ada seorang romo berkata, kalau orang bersaksi karena sukses, karena kaya, berhasil, karena sembuh itu biasa. Tapi tadi saya langsung di video itu ketika saya sedang parah-parahnya, romo ini berkata justru kamu lagi parah, lagi susah. Nggak bisa pakai BPJS juga, nggak ada asuransi. Jadi susah baik kesehatan maupun soal dana. Karena nggak murah. Satu operasi punggung aja 250 juta. Belum lagi operasi lain dan semua. Justru kata Romo, kamu lagi parah begini kamu mesti bersaksi. Bagaimana kamu parah tapi tetap punya iman, harapan dan kasih. Jarang katanya yang bersaksi begitu. Biasa kalau bersaksi udah sukses. Tapi sekarang kamu mesti bersaksi kekuatan dari Tuhan ketika kamu mengalami hal-hal ini. Maka saya bertanya pada Tuhan, Tuhan kalau saya berdosa tunjukkanlah apa yang harus saya buat Tuhan.
di mana salah saya. Jadi saya banyak itu waktu itu selain di perminyakan, berapa kali saya udah perminyakan karena dipikir udah mau meninggal tahun lalu. Bahkan Ibu Esther Kando, adik saya juga berharap yang terbaik tapi mempersiapkan yang terburuk. Jadi mereka sudah siap-siap untuk rumah duka dan juga untuk kuburan. Maka saya juga banyak untuk sakramen pertobatan, pengakuan dosa. Maka saya tanya pada Tuhan, nggak kebetulan saya melayani Tuhan itu dari tahun 80. Berapa Romo Saverian saya kenal di Nias, waktu itu Romo Vincenzo, Romo Nico, lucu-lucu semua. Kalau orang Itali kan sangat kalau ngomong tuh ekspresif banget. Jadi udah lama pelayanan kok bisa sakit begini ya Tuhan. Ya. Kemudian puji Tuhan, kalau kita bertanya pada Tuhan, Tuhan mengizinkan dirinya ditemui dan memberikan jawaban. Jadi waktu saya tanya kepada Tuhan, apa Tuhan rencanamu? Kok saya bisa sakit 2 kali kanker gini dan yang ini parah sekali. Kalau dulu metastase, dulu juga udah parah. Tapi yang sekarang multiple metastase, jadi berlipat-lipat gitu metastasenya. Dan Tuhan memberikan ayat pertama pada saya, menghibur saya, kembali dan menguat kembali. Padahal umur saya ini udah mau 70. Kalau anak kecil tumbuh sih gak apa-apa ya, normal. Tapi udah 68 tahun saya, itu tulang bisa tumbuh kembali dan menguat. Dokter sendiri berkata ini 100% adalah mujizat Tuhan. Kita baca Ayub 23 ayat 10. Lukas 3 ayat 16. Silahkan tolong dibacakan. Karena lagi sariawan nih. Kalau kemo banyak, saya sudah bulan ke-16 di kemo. Dan masih terus berlanjut untuk pemulihan. Tapi puji Tuhan rambut gak rontok. Dan juga tapi lagi sariawan banget. Jadi saya minta tolong dibacakan, silakan. Bacaan diambil dari kitab Lukas bab 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Terima kasih. Jadi rupanya di sini ada 3 macam baptisan. 3 macam baptisan. Pertama baptisan air, kedua baptisan Roh Kudus, buah-buah roh, karunia-karunia roh. Ternyata ada baptisan ketiga, yaitu api, baptisan api. Nah, saya ingat waktu almarhum Uskup Agung Jakarta Monsignor Leo Sukoto kena kanker. Bu Esther mengajak saya untuk besuk dan beliau berkata, saya sedang di api penyucian. Demikian juga Uskup Mandagi ketika kerusuhan Ambon, beliau berkata, saya sedang di api penyucian. Karena api penyucian itu bukan lokasi, tempat, tetapi situasi dan kondisi yang bisa sudah dimulai dari dunia. Maka saya nggak tahu apakah ini api penyucian, apakah sama dengan baptisan api, tetapi ada baptisan api. Dan gunanya untuk apa? Kita akan baca 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Silakan terus. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Terima kasih. Rupanya baptisan api itu gunanya adalah untuk kita dapat tahu fondasi iman kita, apakah kualitasnya yang ayat 12, apakah kualitas jerami atau rumput kering
atau kayu, atau batu permata, atau perak, atau emas. Maka mesti lewat api itu supaya terlihat kualitas. Dan api itu adalah pencobaan-pencobaan yang sangat luar biasa menguji. Saya baptisan apinya adalah lewat sakit penyakit dan juga lewat keuangan. Karena nggak murah gitu untuk sakit kanker yang seperti saya. Nggak ada asuransi, nggak ada BPJS. Dulu punya asuransi. Saya keluar asuransi 2007, saya kena penyakit. Aduh, jadi memang bagus juga sih kalau ada asuransi ya. Dan BPJS nggak keburu karena kalau mau tunggu BPJS saya udah meninggal. Karena kan mesti tunggu sebulan, mesti tunggu 6 bulan untuk operasi. Jadi itulah baptisan api yang saya alami untuk menguji apakah saya imannya berkualitas jerami, rumput kering, kayu, permata, perak atau emas. Ada seorang mendoakan saya, dia malah bersyukur, terima kasih Tuhan untuk penderitaan yang dialami oleh saudari kami ini. Karena penderitaan dan kesengsaraan di dalam kehendak Tuhan, bukan karena kesalahan kita, itu adalah mimbar terbesar bagi kemuliaan Tuhan. Para rasul, para nabi, orang-orang kudus, mereka mengalami penderitaan atau enggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus, Bunda Maria, Musa, Daniel mengalami. Tapi ketika mereka lulus, itu benar-benar menjadi mimbar kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya juga tadinya nggak berani bilang sakit saya parah. Kalau orang tanya saya bilang saya sakitnya biasa aja deh, kecapean kali. Tapi Tuhan berkata, kamu mesti kasih lihat betapa berat penyakit kamu, supaya ketika aku menolong kamu, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi nggak usah khawatir, karena pencobaan setiap kita beda-beda. Kita punya jalur pertandingan iman berbeda-beda dan pencobaan tidak pernah melampaui kekuatan. Kita akan lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Penderitaan dan kesengsaraan adalah mimbar terbesar bagi kemuliaan Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih. Saya waktu itu dikasih painkiller, sekarang painkillernya itu obat anti nyeri seperti koyo, narkotik gitu ya. Satu aja ditempel tuh kita udah fly. Tapi waktu itu saya ditempel 3 kayak obat anti nyeri itu, dikasih pil 2 setiap hari, diinfus juga painkiller dari infus dan dikasih obat tidur. Bener-bener saya udah kayak apa ya, berapa bulan tuh saya parah sekali. Dan orang-orang berpikir, dokter juga berpikir saya akan lewat gitu. Saya menguatkan diri saya dengan, saya tahu dia gak melampaui kekuatan saya. Dia gak melampaui kekuatan, kan katamu Tuhan pencobaan itu biasa. Pencobaan kita beda-beda dan yang paling penting tidak pernah melampaui kekuatan kita. Maka saya berusaha untuk ikhlas, saya bersyukur, saya berserah kepada Tuhan supaya lebih ringan penderitaan. Kalau saya marah-marah, kan saya udah melayani Engkau 44 tahun Tuhan, ke desa-desa lagi, kok begini Tuhan. Itu tambah stres. Jadi saya bersyukur aja, saya ikhlas, saya tetap positif, Tuhan itu baik selama-lamanya. Dan kita lihat Roma 8, 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Saya menghibur diri saya juga, maut sekalipun tidak dapat pisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita. Kita mengalami banyak musim, banyak kejadian naik turun dalam hidup kita, tapi apapun yang terjadi, Allah Immanuel menyertai kita senantiasa, maut sekalipun tidak dapat pisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita. Kemudian waktu itu ada PDKK Gloria mau ulang tahun, ngundang saya pertama kali kesaksian begini gitu. Biasa kan saya lewat Zoom, tapi mereka khawatir saya gimana-gimana, jadi saya direkam aja dulu. Kalau saya nanti pada bulannya saya nggak bisa hadir, ada rekamannya gitu. Maka saya ke dokter waktu itu. Biasa saya ke dokter juga diperiksa pakai ambulans, karena saya nggak bisa duduk. Maka saya mulai belajar duduk, itu mesti pakai korset, diikat tulang punggungnya, terus mesti pakai neck collar juga. Belajar berdiri semenit aja saya udah keringat, udah seperti orang lari 4 kilometer. Akhirnya saya pikir kalau saya mau bersaksi di Gloria itu saya nggak mau pakai korset terus diikat-ikat gini, sesek napas juga gitu. Maka saya tanya, itu setelah 8 bulan saya dioperasi, saya tanya dokter, saya udah latihan terapi terus, saya terapi untuk belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan. Kaki saya benar-benar lumpuh waktu itu. Dan dokter berkata, ya ini sepertinya meninggal, kalaupun hidup akan lumpuh seumur hidup gitu ya. Tapi saya nggak mau fokus pada masalah dan penyakit, saya mau fokus kepada kemahabesaran Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika saya periksa ke dokter, karena saya nggak mau pakai korset dan semua, jadi saya mesti di CT scan, di apa lagi, semua diperiksa, dan inilah yang terjadi, mujizat terjadi. Silahkan video yang kedua, tolong diputarkan, saya bersama dokter. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah kata-kata Ayub ketika mengalami ujian yang hebat, baptisan api. Dia berkata, dia punya keputusan, biar Tuhan menguatkan dan aku, katanya, timbul seperti emas. Biar aku timbul seperti emas. Dan ada kan lagunya tuh, hidup ini adalah kesempatan. Refnya terakhir apa? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi dikatakan apa? Pakailah aku selama aku masih kuat. Nanti kalau udah gak berdaya, masih dipakai Tuhan gak? Nah, saya mau berdaya, gak berdaya, apapun juga, mau sehat, mau sakit, saya tetap mau dipakai Tuhan. Kita lihat video terakhir, video ketiga. Bapak Uskup, terima kasih. Video ketiga. Suaranya.
Ini saya melayani di GBI Rock di Denpasar, Bali. Kan dimanapun kita dipanggil Tuhan, kita mesti siap sedia melayani. Seperti Bapak Uskup bilang tadi, Saverian di sorga tuh masih sedikit atau nggak ada atau apa ya. Itu karena masih diperlukan di bumi. Jadi kalau masih ada nafas di kandung badan ini, Tuhan masih punya maksud untuk kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa melayani, kita bisa mewartakan keselamatan daripada Tuhan. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Meike Lolong. Suatu kehormatan bisa bersama dengan Ibu. Terima kasih atas pelayanannya. Tapi sebelum digandeng keluar, saya kenang-kenangan minta foto dulu boleh ya? Iya, kapan lagi MC-nya di belakang panggung nggak sempet soalnya Bu. Kita lihat, menghadap ke sini aja nggak apa-apa, kelihatan. 3, 2, 1, cepret. Terima kasih. Katanya kalau sampai kita masih bernafas diberi kesempatan, Tuhan masih punya maksud